Oke teman-teman, balik lagi di channel Diorofik Project bersama Jogi Aprilis Nambila. Jogi Aprilio bukan siapa-siapa Senambil. Oke, nah tadi kan kita udah obrolin tuh di part pertama soal perjalanan musik, politik anjing. Perjalanan musik. Nah sekarang gua mau yang era sekarang, musik di era kuliah. Oh, takaran di part 1 tadi kan dari bayi. Ya. Dari bayi SD, SMP, SMA. Sekarang Oke. kuliah. Sekarang kuliah. Boleh. Nah, di kuliah ini lo ada berapa macam? Istilahnya lo dapat dari mana aja tuh musik-musik? Kalau dari kuliah sih gue dapat dari 3 tempat sih menurut gue. Ada di kosan, terus di kampus. Kampus itu lebih ke jurusan sih, teman jurusan, sama terakhir itu organisasi, which is paduan suara. SM. Oke. Nah, kita bahas yang pertama dulu dari kosan. Gimana lo bisa menyebut kosan itu sebagai tempat lo mendapatkan referensi musik dan belajar lah gitu. Oke, jadi lebih matang. Anjing. Itu kan. Iya. Kalau dari kosan gue dapat banyak referensi dari, contohnya aja anak-anak Gekoy kan ada Bang Alek, ada Bang Muha, ada Torik, lu, Udin gitu-gitu kan. Ya kayak dari Bang Alek gue dapat musik-musik anime, dari Torik dapat musik-musik Jepang kayak Jepang rock kayak Konoke rock. Dari Bang Muha melo-melo. Dari Udin ada dangdut, ada musik-musik lama gitu kan. Ya, dari situ gue udah dapat banyak referensi. Ada lagi sih yang belum. Apa tuh? Si Hak sama si Abdillah. Kalau si Hak yang ngerap lah. Ngerap bisa ya. Kayaknya udah pernah lu upload di IG deh. Hip hop scene. Udah pernah. Iya, dia emang suka ke situ. Terus tapi udah tobat sekarang. Jadi pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah. Okay. Terus dari kosan udah ke kampus, jurusan gua sempat di kampus gua bikin band 2 kali. Ada Daily sama Opini. Dari situ gua sempat bikin lagu juga, lagu ciptaan gua sendiri sama band gua. Itu pure lu yang nyiptain atau ada bantuan teman atau gimana? Nada Diko, gitaris gua yang bikin. Lirik gua. Nah, terus itu lagu dibikin di Daily, di band pertama gua. Band pertama bubar, baru di band kedua gua Opini dimatengin lagi, ada Rashid sama Derry. Di orang dua itu kan jam terbangnya udah jauh kan, kalau ngeband udah ke Malaysia kemana-mana. Nah gua sama Diko belajar lah mereka berdua. Terus di ketiga ada PSM itu. Itulah jadi 3 fase itu. Di PSM musiknya lebih agak berbeda dari 1-2 sih. Dia lebih ke musik-musik formal. Kayak musik-musik yang dipakai acara paduan suara pada umumnya lah. Kita kan sama-sama di PSM. Nah, menurut lo lagu aja deh, nggak usah genre. Lagu yang paling lo favorit kenapa? Lagu dibilang favorit apa bukan ya? Gue kurang yakin. Tapi yang membekas dari PSM ya udah favorit Zikr. Itu kenapa bisa Zikr? Lagu pertama gua di bidang paduan suara. Pertama kali gue kenal paduan suara itu lagunya Zikr. Di situ gue kaget banget, campuran suara bisa jadi sekeren itu. Gue kayak anjir, bisa. Padahal di situ cuma ada 4 suara, Pak. Belum sampai yang pertama 8. Kali tapi bagi gue, karena gue baru pertama kali ikut paduan suara. Jadi gue baru tahu bisa ada 4 orang ini digabungin harmoninya jadi sekeren ini. Apalagi partnya nonjol satu-satu dari Zikr, dari tenor, ini semua kayak nunjukin performanya. Jadi yang saling muncul ini. Zikr dah top lah. Wah, favorit gue. Tapi kan istilahnya dari latar belakang lu bukan muslim, tapi kenapa malah ke Zikr? Musik internasional. Oke, mantap. International language. Tapi sama aja sih. Gua juga universal maksudnya. Jadi kan nggak mandang latar belakang. Iya, mantap. Nah, kalau lu juga paduan suara anjir. Iya. Ya gua juga. Favorit gua apa coba? Gua malah favorit gua bukan lagu yang dari muslim. Bukan Zikr atau Amasali gitu yang pernah kita pelajari. Denerhat gua. Gua yang ngerasain. Oh itu nggak ininya sih ya, tekniknya kepake banget sih. Teknik kepake, rasa dapet, harmoni dapet. Itu kan 8 suara yang bener-bener semua dituntun sampai yang dia di pertengahan itu saling muncul masing-masing. Balik lagi kan, lu latar lu dari muslim, tapi itu lagu
Lagu apa sih itu? Lagu ya kayaknya itu istilahnya apa ya? Lagu gereja masuk gak? Kayaknya iya deh. Gospel ya? Sakra. Sakra ya? Iya, soalnya kita juga pernah bawain di gereja juga. Nah, jadi gitu-gitulah maksudnya nggak ngaruh lah yang kayak gitu, namanya musik universal sih itu sifatnya kan. Jadi menurut gue kalau favorit gue Zikar. Itu pesan buat teman-teman semua. Jadi musik ada ilmunya. Ada ilmunya teman-teman. Nah teman-teman nih, dalam bermusik nggak mandang ini istilahnya kita nggak mandang latar belakang lu siapa, latar belakang lu apa gitu. Tapi kita bersatu menjadi satu, menjadi sebuah harmoni. Power Ranger bukan tuh. Gini. Yes. Lanjut. Oke. Nah, balik lagi di ini kosan. Ya, gue pengen lagi nih. Ya walaupun kita satu kosan, cuma gue nggak pernah ngobrol gitu loh. Kita kan satu kosan tapi yang nggak pernah ngobrol karena kesibukan masing-masing di organisasi. Yang punya ini punya organisasi ini kesini, yang ini punya kesibukan di luar gitu kan. Ada yang satu fokus belajar. Nah, kita tuh kan pasti ngumpul udah di atas jam 12 gitu. Udah mager mau ngobrol, yang ada gitar-gitaran doang. Nah, ngobrol kayak gini kan jalannya. Di kosan tuh selain yang lu dapat dari orang-orang tadi, pernah nggak sih lu bikin project? Ya pernah lah, orang gue juga ada di situ. Anjing. Kamu berpura-pura. Kan sama lo, waktu itu kita ada project kayak Gekoy, BEM ya? Iya. Acara BEM. Iya, BEM FKIP. Ya kan? Dari anak Gekoy juga yang ngasih. Dari Abdillah Dudung, dipanggil Dudung. Dia tuh ngajak invite kita ya, kayak gitu. Karena dia ngeliat kayak kita suka nyanyi-nyanyi gitu kan di kosan. Daripada gabut di kosan, yuk mending tampil aja. Itu salah satu pengalaman musik yang bikin gue tegang juga sih, karena itu pertama kalinya gue tampil di acara formal yang isinya orang-orang besar kan. Ada siapa waktu itu? Seingat gue apa ya? Mungkin kalau yang itu ikut Stadium Jenderal 2018. Itu acara terbesar BEM kalau salah. Acara terbesar BEM 2018 kayaknya. Iya. Itu Arina lah Pak ya. Sebelum jadi pokoknya di situ jadi gubernur. Ada beberapa orang besar lah kalau datang di acara itu Kak. Nah, itu tegang sih gua pertama kali gua. Soalnya konteksnya BEM kan. Kalau paduan suara sering, formal depan Jokowi juga pernah gitu kan. Anak-anak PSM Unila di Terus Nyantol gitu kan ada Jokowi. Kalau misalnya ngeband kontesnya yang sedikit pop, lebih bebas gitu, gua pertama kali sebagai tegang juga. Itu sempat ada nervousnya. Kira-kira selain nervous, apa yang lu dapetin dari manggung itu? Makanan. Lu juga kan? Ya iya. Cuma kan ada hal yang lu dapat nggak yang bisa di-share gitu? Sebenarnya gue dapat apa ya? Ya pengalaman baru itu sih. Kalau yang bisa di-share itu kayak kalau dari gue kayak nilai kayak gini. Karena kita mungkin main-main gak jelas tapi kita punya skill gitu kan. Nah, ada skill orang kita segini ya. Enggak jago, enggak segini. Iya. Cukup lah untuk menghibur anak tongkrongan. Iya. Jadi orang Stadium Jenderal itu nongkrong. Nah, bahasa enak lagi nih. Bener-bener nongkrong. Definisi nongkrong. Nama ini kan. Bodoh amat sih gua. Kita juga bukan siapa-siapa. Nah, apa namanya? Tadi gua mau ngomong apa sih anjing? Ini gua tadi mau ngomong apa? Enggak tahu. Yang kalau kita punya skill tapi walaupun enggak ditekunin, ada orang lihat itu jadi rezeki buat kita gitu. Nice. Nah, jadi bisa. Kalau belajar tuh jangan nanggung-nanggung. Jadi apa ya, totalitas dalam semua hal, karena kita nggak tahu siapapun yang ngasih rezeki ke kita. Ropik, terima kasih. Mau ditutup wassalamualaikum. Enggak ya. Habis itu apa lagi? Nah, terus lu itu kan kosan kan bukan nggak bisa dibilang band. Nggak bisa. Bisa lah, orang udah masing-masing. Walaupun secara profesional dari latihan nggak nyampe seminggu. Gitu kan. 3 hari ya. Tapi ya iya, gua nggak bisa menyebut itu band karena belum proper ya. Iya, karena enggak dengan orang seadanya. Kalau dengan yang lu ngeband di ini kan
di daily sama opini kan dengan orang yang udah bener-bener diambil orang gitu pro kan. semua itu. Iya. Gua doang paling cupu di situ, paling skillnya paling rendah. Makanya jadi vokalis. Kalau skillnya macam-macam pasti nggak jadi vokalis ya kan. Nah, apa namanya, itu udah sempet manggung belum secara profesional? Pernah di daily, pernah di opini, pernah. Waktu itu profesional sih gue nggak tahu ya profesional apa enggak, tapi waktu itu FEB kan ngundang artis ya, siapa sih waktu itu? Ini tahun berapa? Lupa. 420. Oh, 420 ya? Oh iya. Nah, gue sempat manggung juga. Oh, itu sebelum 420 benar-benar naik sih. Iya, gue sempat manggung juga. Nah, itu menurut gue udah di depan audiens orang-orang yang mau nonton 420. Iya. Jadi kena ke gue juga tekanannya, karena gue juga di panggung yang sama dan setelah gue baru 420 kan. Jadi opener ya? Itu pengalaman kalau bisa dibilang profesional gimana, masih daerah kampus sih, tapi ya udah kayaknya udah pengalaman seru kan dapat fee. Iya, bisa dibilang profesional. Kan pengertian profesional kita bekerja di sesuatu hal yang itu menghasilkan fee. Jadi edukasi. Oke. Terus setelah di daily pernah manggung lagi nggak? Di daily cuma sekali itu doang? Di daily itu ya gue tuh ngeband tuh nggak pernah lama. Di daily itu bulanan, hitungan bulan? Sekali berapa bulan? Gue lupa berapa bulan, tapi habis itu sibuk masing-masing bubar. Bubar semuanya? Bubar semuanya, karena sibuk masing-masing aja. Di opini juga, gue tuh di opini itu manggung cuman sekali doang. Harusnya gue sempat manggung, tapi waktu itu suara gue habis. Jadi udah latihan, karena gue latihannya di 2 tempat dan dua-duanya tuh kayak begitu penting gitu. Yang satu di organisasi gue tuh latihan, ada kompetisi atau konser, gue lupa gitu. Konser. Waktu itu gue latihan konser, pulang dari situ gue latihan lagi sampai jam, kalau sama opini tuh gue latihan dari jam 7 sampai jam 12 sampai malam. Nah, gue kan belum penyanyi profesional kan, jadi ya orang biasa aja gitu yang bisa nyanyi, tapi karena gue belum terbiasa dan latihannya seintens itu gitu, di organisasi ada, di band ada, jadinya kekuras gitu suara gue. Lemah lah istilahnya, padahal yang pro kan latihannya lebih keras kan. Gue udah habis suara gue, jadi gue minta tolong teman gue lah gitu yang gantiin gue nyanyi, Reza. Napasan juga. Kenal ya lo? Kenal. Iya. Reza kan? Reza. Iya, Reza kan. Nah, dari situ opini gue manggung sekali. Habis itu gue nggak lama di opini, gue keluar karena opini ini orangnya ambisius semua. Iya. Mereka tuh visinya kuat. Sedangkan lu nggak bisa mencapai mereka. Nggak bisa bukan mencapai, ngimbanginnya nggak bisa. Iya. Karena mereka tuh fokusnya kuat, sedangkan gue tuh lagi posisinya ada posisi kepengurusan waktu itu. Iya, yang masih kesana kemari kan. Jadi nggak hadir latihan tuh fatal banget. Oh iya. Jadi mau nggak mau ya gue lepas. Mereka juga ngerti. Akhirnya ya udah, gue masuk ke PSM, mereka cari vokalis, ada channel mereka, ada teman, ya udah akhirnya gue keluar opini, udah cuma di daily sebentar, di opini sebentar gitu. Berarti dari opini nggak pernah ngeband lagi? Dari opini itu pernah ngeband nggak ya? Udah nggak lagi. Dari opini udah nggak, udah cover aja di IG. IG-nya apa? Ada di bawah sini. Yang tadi. Oh, tadi udah. Ya udah, jangan nyusahin editor lah ya. Nanti di deskripsi aja. Lu sendiri gimana, Bi? Ini kan kita kan ngobrol nih, kan pengalaman gua kan ya udah sampai sini doang, karena kan lu cuman orang biasa kan. Nah, lu juga orang biasa. Kita kan lagi ngobrol-ngobrol aja, pengen kaya. Oke. Lu gimana? Pengalaman bermusik lu di kuliah. Lu bilang kan lu sebelumnya di asrama apa itu? Pesantren. Boarding school. Apa? Boarding school. Boarding school. Iya, boarding school ya asrama. Asrama. Nah, asrama itu kan kurang kan musiknya gitu kan. Iya. Lalu jadi baru nyentuh di kuliah kayak gimana aja tuh? Ya di kuliah inilah istilahnya gua ngelihat di PSM. Gua sama aja kayak gua di jurusan di kuliahan gua nggak dapet. Istilahnya gua cuma 2 malah. Di kosan sama di PSM. Di luar PSM di jurusan tuh cuma main-main biasa. Karena gue nggak ikut himpunan gitu kan. Ada dong, Pak. Lu kan udah ngejob kafe.
Ya iya, kan itu sabar. Itu sabar. Aduh, belum. Kan ini kalau di itu kan udah after efek dari PSM. Nah, apa namanya? Di jurusan gua nggak ada karena gua nggak terlalu ikut himpunan, jadi nggak belajar musik dari sana. Yang gua dapat dari kosan sama di PSM. Di kosan tuh gua malah banyak belajar dari lu gitu kan. Gua yang dari awalnya berangkat ke istilahnya ke sini nggak bermodalkan musik yang banyak gitu. Gue belajar dari lu main gitar gitu kan. Saya guru. Gue belajar maksudnya lu belajar otodidak lah. Iya, gue nggak bilang minta ajarin lu, karena gue juga nggak enak juga karena lu ada kesibukan dan lain sebagainya. Cuma gue ngeliat cara lu main gitar dan lain sebagainya, coba gue terapin sendiri. Oke, gue bisa, yang nggak gue bisa ya gue tarik dulu, ntar gue pelajarin lagi dan lain sebagainya. Ya udah, kalau dari kosan ya sama aja yang gue dapet dari lu, karena kita juga sama-sama tahu anak-anak kosan gimana kan. Ya kita nongkrong genjreng nyanyi di centerin gara-gara udah jam 12 lebih gitu. Itu kita ada lagu sendiri di Gekoi, nanti cuplikannya bisa diinput editor. Lagunya berjudul Udin. Kenapa Udin? Karena Udin yang menginspirasi kita semua. Dari kita semua yang anak Gekoi, Udin orang yang paling rajin dalam hal kuliah. Jadi semoga bisa menginspirasi kita semua. Din nonton ya, Din ya, awas lu nggak nonton. Terus gua selain di kosan ya gua dapat dari PSM. Dari masuk yang istilahnya kan di PSM ada agenda ngamen tuh. Yang PSM banyak sih sumber musik kita, dari konatan, dari latihan, anak latihan. Yang kalau yang dari alat musik nih, alat musik kan gua belajar alat musik itu tuh gua masuk apa tadi? Udah gue cerita di part yang ada Kamedi Dion belum ya. Nah, ya udah nggak apa. Nah, lanjut aja, kita nggak usah dikatnya. Nah, tapi tadi malah lu sempat gini. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru itu kan kita konfirmasi dulu ini bisa diobrolin atau enggak. Nah, gitu kan. Nah, apa namanya? Sampai mana ya tadi ya? Sampai ngamen. Ya, nah. Emang di PSM ada ngamen, Pik? Jangan pura-pura tahu, kan tahu, biar pura-pura nggak tahu, ngasih beri. Oh ya ada lah. Kan anak-anak yang keluar PSM kebanyakan nggak kuat karena harus ngamen. itu jangan lupa. Ya, menurut gua itu malah justru ngamen itu jadi ajang buat kita show off. Jadi emang pada dasarnya lo ini pamer, suka pamer. Iya, gua emang orangnya pamer. Iya. Pria lo. Pria. Oke. Jadi gimana? Jadi di ngamen? Nah, di ngamen ini kan gua pertama maba masuk tuh. Kok yang main gitar cewek gitu kan. Namanya Kamedi anak 15 di atas gua. Nah, itu tuh dari situ tuh gua kayak ngeliat anjing lah yang main cewek. Nah, terima nih gua. Gua pulang, gua ngeliat dari dulu lah, gua belajar karena ada gitar dulu juga di kosan. Udahlah, gua ke PSN, gua butuh waktu setahun sampai bisa akhirnya main alat musik sampai pro, lebih pro dari saya. Enggak gitu juga sih. Tadi kan udah kita bahas di part 1. Kok banyak yang kayak gini ya. Terus sampai gue lihat waktu itu ada sih cowok gitu kan, Dion gitu kan, Afdal. Tapi kan yang sering ada video juga yang sering main alat musik tuh Kak Medi. Habis itu ada kawan gue juga Rahmatia gitu kan. Nah, dia orang cewek-cewek, kata gue anjir lah cewek-cewek yang main. Gue awalnya masih main ini Ajon? Bukan, dulu pakai jimbe. Iya, gue masih main jimbe kok. Kayaknya gue main gitar aja deh gitu kan. Kayaknya lebih keren juga. Akhirnya gue belajar gitar di kosan sampai tahun gue dari masuk ke pengurusan baru main gitar. Tahun berarti lu kan masuk kan 16, kepengurusan 18. 17 akhir. 17. Iya dong. 2018 awal. Ya udah. Boleh. 18 nih ya. Iya. Kurang sebulan. Nggak gitu juga sih. Jadi oke, nah. dari situ? Nah, dari situ ya udah belajar. Udah nah kalau alat musik kayak gitu ya udah belajar aja. Nah, terus kalau nyanyi ya banyak lah ya, kita punya kakak yang lengkap alat musik.
Kalau alat musik lengkap. Kalau nyanyi kan ya kita belajar dari kakak-kakaknya gitu kan. Ada pelatih kita juga Konatan yang bener-bener kasih efek yang gede buat gua pribadi dalam hal bernyanyi. Iya. Bener-bener. Lu juga ngerasain kan? Parah. Iya. Gua nggak pernah ngerasain sebegitu ngerasainnya kalau dilatih Konatan. Konatan pelatih yang sangat hebat. Gue kira ngerasainnya sebegitu ngerasainnya. Gua nggak pernah ngerasain yang dirasain rasa. Minum dulu ya. Nah, dari Konatan itu ya udah belajar nyanyi sampai gue pun ngelihat video gue SMA. Gue ngeliat video SMA, jauh juga ya istilahnya. Udah banyak implementasi. Iya, setelah gue lihat, gue malu gitu loh. Gue malu karena falusnya banyak di mana-mana gitu kan. Jadi kayak berarti gue udah ada perubahan nih gitu di PSM. Ya udah sampai sekarang belajar. Nah sampai akhirnya udah selesai di Misioner, baru tuh kerjaan muncul. Ya walaupun gue udah kerja di tempat lain dulu, bukan di musik. Nah habis itu nggak apa-apa, nggak kena. Nah, terus apa namanya? Nggak apa-apa, namanya juga hidup. Iya. Nah terus sampailah gue ngisi di kafe. Di kafe itu, lu sehari lo berapa lagu? Ya 20-30, tapi rata-rata 20. Nah, gila itu berat banget. Bukan gua yang nyanyi. Bukan yang nyanyi. Ya, gua cuma ngiringin gua nyanyi paling 2-3 lagu sampai 5 lagu. Kayaknya 5 enggak pernah juga deh. 2-3 lagu. Yang nyanyi siapa? Yang nyanyi ada kawan gua juga. Ada Dian yang pertama. Dian di episode berikutnya ya. Dian ini di apa namanya? Dia ada tingkat. Sekarang masih ada di PSM. Gua ngambil dari anak-anak PSM karena biar apa ya? Gua ngajarin panggung juga. Berbagi pengalaman. Iya. Nah, habis itu ada Ami. Yang kawan kuliah seangkatan tapi kawan di PSM dia baru masuk di angkatan lu kan. Gitu. Kenal tuh Ami? Iya, kan kawan seangkatan juga anjing. Terus dari situ lu udah bermusik sampai ngasilin uang, berarti udah profesional lah ya. Iya, udah bisa dibilang profesional. Terus akhirnya kafenya ada konsep baru. Ya udahlah gua juga ada kesibukan harus menyelesaikan kuliah gitu kan. Ya udah nggak apa karena nggak sesuai pinya aja. Karena konsep barunya balik lagi kan. Lu kan orangnya suka nyari uang gitu kan. Nggak bisa dipamerin dong kalau nggak ada uang gitu ya. Gua kan suka pamer ya. Pamer. Iya. Bangga anjing. Nggak. Pamer buat memotivasi aja. Iya. Akhirnya jadi keluar. Nah akhirnya ya udah nggak gua lanjutin. Udah dari situ nggak sampai sekarang ya gue tinggal cover aja sama aja kayak lu cover di IG, cuma gue bedanya di YouTube gitu. Keren sih, gue udah lihat. Nah terus ya udah ini baru mau coba konten baru ini kayak ngobrol kayak ini ya. Kita ini termasuk eksperimen ini ya, konten baru nih di channel Aerofik guys. Karena gue juga nggak pernah bikin acara ngobrol-ngobrol kayak gini. Nah terus ini kan berarti sekarang tinggal cover kayak lu cover. Nah gimana, mau nggak project nih cover? Nggak sekarang dong. Nanti di video yang lain. Ya boleh. Gimana? Boleh. Oke, mantap. Berarti next ke depan lu bakal undang teman-teman lu lagi nih untuk ngobrol-ngobrol gitu. Iya, cuma cover nggak hilang. Cover nggak hilang tetap. Ya. Cuman ini fitur baru tambahan gitu ya untuk channel biar nggak terlalu apa istilahnya? Ya nggak mati dan orang nggak cuma lihat. Nggak terlalu homogen. Iya. Ada berbagai jenis fitur-fitur yang bisa Anda nikmati ke depannya. Oke, makasih Jogi. Makasih juga Ropik. Gua bukan pro ya, jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Bukan orang mau nonton sampai akhir juga nggak apa-apa. Kalau lu mau komen ini siapa sih anjir, nggak apa-apa. Iya. Karena bukan siapa, cuma ngobrol. Ini mah cuma ngobrol aja. Gua yang pengen dokumentasiin. Bukan narasumber, bukan. Ya mau ngobrol aja. Gua juga ini aja jujur nggak pernah diobrolin gitu makanya. Cuman kita ngalur aja kan, karena kita harus support teman yang mau produktif. Kebetulan Rofik sedang membuat konten. Nah, gue juga belajar lah. Sama-sama belajar lah kita. Ini konten ini menyatukan silaturahmi. Seenggaknya kalau nggak kayak gini, saya nggak main karena udah beda kosan sekarang. Udah jauh, harus pakai helm.
Iya. Harus pakai masker sekarang. Ya udah. Sehat-sehat terus, Job. Ya. Makasih. Ini kita sebelum tag juga pakai masker. Ini juga jaga jarak. Jaga jarak. Jadi, makanya ini ada meja ini gunanya bukan buat naruh ini. Kita tuh sangat menjaga protokol kesehatan. Kok batuk? Enggak lah. Oh iya. Ya udah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.